الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah, mari kita jaga kualitas takwa kita. Kita tingkatkan senantiasa sehingga mudah-mudahan perjalanan hidup kita juga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kita bersyukur Ramadan sudah kita lewati. Ibarat mobil buatan Jepang, itu mobil yang dibuat ada ketentuan untuk ganti oli dalam standar waktu atau jarak tempuh supaya mobilnya tetap stabil dan selalu fresh. Ramadan itu begitu untuk kita. Kita yang butuh Ramadan itu. Bukan untuk mempersulit, bukan untuk menyusahkan. Allah mengkarantina kita selama sebulan agar seperti mobil tadi ganti oli fresh lagi kalau pulang mudiknya. Jadi Allah berfirman, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Supaya bertakwa itu memang harus bersih. Apa yang bersih? Pertama, bersih jiwa. Namanya tazkiyatun nafs. Jiwa itu bersih. Bagaimana orang mau menjadi bertakwa dekat dengan Allah kalau jiwanya tidak bersih? Maka sarana yang paling efektif adalah Ramadan. Orang berpuasa di siang hari, malamnya dia sholat tarawih, baca Al-Quran, berzikir, terus jiwanya dibersihkan. Itu memang dibutuhkan oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam konteks kedekatan, mendekatkan diri kepada Allah. Sebab kalau kita banyak noda, banyak dosa, kita tidak bisa dekat dengan Allah. Ketika Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadaku, aku dekat. Kalau dia berdoa, aku kabulkan doanya. Allah dekat dengan kita, tapi kita belum tentu dekat dengan Allah. Maka diberikan sarana itu. Tazkiyatun nafs, jiwa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan itu. Betapa indahnya orang ketika Ramadan, kemampuan mengendalikan dirinya. Nabi mengatakan as-saumu nisfus sabr, puasa itu setengah dari kesabaran. Yang kedua, tazkiyatul qalb, mensucikan kalbu. Hati kita harus bersih. Kalau mau dekat dengan Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang paling bahagia itu kata Allah nanti ketika datang kepada Allah,
harta dan anak-anaknya tidak berguna kecuali dengan hati yang damai, biqalbin salim. Maka orang yang berpuasa dia tata hatinya, dia buang semua penyakit-penyakit hati, syirik, iri, dengki, takabur, dilepas selama Ramadan. Membangun relasi yang indah, tidak hanya kepada Allah tapi dengan sesama. Ramadan pendidikan yang luar biasa. Nabi mengingatkan, hati-hati kata Nabi, jangan engkau bangga dengan sholatmu, jangan engkau bangga dengan puasamu, jangan engkau bangga dengan Qur'anmu, kalau harmoni dengan sesamamu itu tidak bagus. Jangan-jangan engkau nanti termasuk orang yang bangkrut. Nabi bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kamu orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, al-muflisul fina man la dinarun wala lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut itu yang nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Kalau dia usaha, usahanya jatuh. Kata Nabi, bukan itu yang aku maksudkan bangkrut. Orang bangkrut itu, kata Rasulullah, nanti yang datang pada hari kiamat di hadapan Allah, dia memperlihatkan di hadapan Allah, ya Allah, ini salat saya, ini tahajud saya, ini duha saya, ini baca Quran saya, ini zikir saya, ini semua ibadah. Sayang, kata Nabi, hubungan dengan tetangganya kurang bagus, hubungan dengan saudaranya kurang bagus. Hatinya dengki, hatinya iri, masih ada sombong, masih ada takabur, merasa paling hebat dibandingkan orang lain, merasa paling tinggi dibandingkan orang lain. Kata Rasulullah, apa yang terjadi? Bangkrutlah dia. Kenapa? Tetangganya yang dizolimi akan datang kepada Allah. Ya Allah, dulu sekian tahun 30-40 tahun aku bertetangga dengannya, tidak pernah nyaman hidupku. Kata Allah, malaikat ambil pahala sholatnya, berikan kepada tetangganya. Datang lagi saudaranya, ya Allah, kami senantiasa dizolimi. Kata Allah, ambil pahala puasanya, berikan kepada saudaranya. Setiap orang datang meminta keadilan, ambil semua ibadahnya, kata Rasulullah, berikan kepada saudaranya. Berikan kepada mereka yang dizolimi, yang disakiti, yang dihina, yang ditindas, yang direndahkan. Berikan. Apa yang terjadi? Muflis, kata Nabi. Bangkrut dia nanti di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Maka Ramadan itu membangun karakter kita menjadi manusia yang bersih hati, suci hati, bening hati kita. Bersyukur kita Indonesia punya tradisi halal bihalal. Habis sholat kita saling memaafkan, membuka pintu maaf. Itu indah sekali. Masya Allah, luar biasa. Untuk apa? Kebeningan hati. Dan yang terpenting nanti, kita tidak termasuk orang yang bangkrut di yaumil qiyamah. Yang ketiga, supaya dekat dengan Allah itu, la'allakum tattaqun, tazkiyatul mal. Harta menjadi bersih. Bersihkan harta, kata Allah. Maka orang rajin mengeluarkan di bulan Ramadan. Ada yang mengeluarkan zakat mal, zakat fitrah, infak, sodako, memberi makan orang yang sedang berbuka puasa. Terus berfastabikul khairat. Tujuannya apa? Supaya hartanya bersih. Hartanya bersih. Kalau sudah bersih hartanya, jiwanya bersih, kalbunya bersih, hartanya bersih, bening di hadapan Allah. Luar biasa, la'allakum tattaqun. Itulah orang bertakwa, dan itulah proyek Ramadan itu. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, setelah Ramadan, apa ciri orang yang diterima Ramadannya? Kita dikarantina selama 1 bulan, apa hasilnya? Kelihatan nanti setelah Ramadan. Orang yang diterima Ramadannya itu, para ulama mengatakan cirinya ada 4. 1, istimrar fil ibadah. Ibadahnya istiqomah. Kalau biasanya dia sholat 5 waktu berjamaah, dijaga berjamaahnya itu 5 waktu. Tandanya Ramadannya bagus, diterima Allah. Biasanya dia tahajud, tidak pernah dia tinggalkan setelah Ramadan. Biasanya dia duha, terus dia jaga duhanya. Biasanya baca Al-Quran, dia jaga tadarus Qurannya. Itu berhasil Ramadannya. Yang kedua, ciri orang yang berhasil Ramadan itu,
Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Senantiasa terus kalau Ramadan kemarin dia rajin berbagi, setelah Ramadan tangannya terus terbuka. Senang berbagi dengan orang lain. Senang dia membagi dengan saudara-saudaranya yang kurang mampu. Ini tanda keberhasilannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sebetulnya supaya ikhlas ketika kita berinfak, sederhana cara berpikirnya. Kita balik logikanya. Bukan orang yang kita beri yang butuh, tapi yang butuh kita yang memberi. Kalau logika berpikirnya kita balik bahwa saya bersedekah bukan untuk dia, tapi saya yang membutuhkan. Saya butuh teman nanti di kuburan. Saya butuh teman nanti di padang mahsyar. Maka sedekah kita itu bersih, ikhlas. Simpel sekali. Jadi ciri orang yang berhasil Ramadannya, sedekahnya tidak pernah putus, terus berjalan. Dan dia jaga keikhlasannya, dia jaga ketulusannya. Yang ketiga, ciri orang yang sukses itu adalah wal kaziminal ghaidh, mampu mengendalikan amarah. Ramadan kita sukses, alhamdulillah. Ada orang yang marah, kita menghindar, kita menjauh, kita tidak melayaninya. Kalau ini bisa kita jaga setelah Ramadan, sampai ketemu Ramadan lagi, Masya Allah, luar biasa. Ramadannya berhasil. Karantina yang diberikan oleh Allah 1 bulan berhasil. Kenapa? Kita mampu mengendalikan amarah. Yang keempat, apa ciri keberhasilan Ramadan itu? Wal afina anin nas, mudah memberi maaf kepada orang lain. Mudah memberi maaf kepada orang lain. Tidak mudah tersinggung. Tidak mudah terbawa emosi. Kalau ada orang yang salah, sadar. Oh, dia salah, maafkanlah dia. Kenapa mudah memaafkan? Karena sadar, dia juga bukan manusia suci. Kita adalah manusia yang penuh dengan noda. Kullu bani Adam khatta'un. Kata Nabi, setiap kalian itu punya dosa. Setiap kita ini punya noda, punya dosa. Kita punya salah. Jangan-jangan salah kita kepada orang lain lebih besar daripada kesalahan orang kepada kita. Jadi ketika pintu maaf itu kita buka, Masya Allah. Inilah orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah Islam. Islam yang rahmatan lil alamin. Yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran kalau kita pengen amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, cukup dengan 4 hal ini. Istimrar dalam ibadah, dekatkan diri kepada Allah, rajin kita menjaga perjamaah kita, berbagi dengan orang lain, berbagi dengan orang lain agar harta kita terus dijaga oleh Allah, yang kita makan menjadi halal, kemampuan mengendalikan emosi, kemampuan mengendalikan amarah. Kalau yang marah orang kecil, korbannya 1. Kalau yang marah orang yang besar, ribuan korbannya, negara hancur. Amarah itu paling bahaya. Sebab orang yang marah, kata Nabi, itu akalnya tidak jalan. Tidak bisa berpikir sehat. Dan itu prinsip yang utama yang diajarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, mari kita mudah memaafkan orang lain. Sebesar apapun dosa orang, kesalahan orang kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jika engkau memaafkan saudaramu di bumi, Allah akan maafkan engkau nanti di hari kiamat. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi, kata Rasulullah. Kalau engkau ingin disayangi oleh Allah, ingin dicintai oleh Allah, ingin diridai oleh Allah, sayangi saudaramu. Ketika dia bersalah, dia adalah manusia seperti saya juga berbuat salah. Inilah ciri-ciri utama, kata para ulama, jika kita pakai dalam hidup kita, Ramadan kita sukses. Mudah-mudahan Ramadan kita diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على نبي قديم ولم يزل قائلا عليما، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا في غزة فلسطين، اللهم انصر إخواننا في لبنان، اللهم انصر إخواننا في إيران، اللهم انصر إخواننا في بلدان المسلمين عامة وفي بلادنا هذا إندونيسيا خاصة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.